Halo, assalamualaikum. Akhirnya beli juga ya tablet Xiaomi Pad 5 ini. Jadi sebetulnya niatnya udah lama sih, dari pertama rilis di Indonesia udah pengen minang, tapi susah banget dapetinnya di JD. Kemudian ya kalau di luar JD ya harganya segitulah, nambah 500 sampai 600 ribu ya dulu ya. Kemudian offline saya nggak ke mall. Tapi katanya di mall juga stoknya pada dikit, 1-2 tiap toko. Dan akhirnya kemarin saya lihat JD udah mulai dijual lagi 4999, tapi tidak bisa dikirim ke Cimahi, nggak tahu kenapa. Hari ini sama, akhirnya saya beralih ke Tokopedia dan nemu udah mulai banyak yang jual di angka 5 juta lebih dikit. Bahkan ada juga yang jual 4999 sama kayak harga resmi. Ini saya beli Rp5.099.000, beda Rp100.000 dari yang termurah. Saya cari yang bisa gosen hari ini juga. Jatuhnya dengan cashback sama yang 4999, karena yang itu tokonya Merchant Pro doang di Tokopedia. Cashbacknya 3%, sekitar 150. Yang saya beli official store jadi cashbacknya 5%, 250 ya. Beda 100 sama persis. Jadi tinggal cari tadi yang ongkirnya lebih murah gosennya dan juga siap kirim segera, responnya cepat di toko. Dan video ini mungkin ngobrol-ngobrol santai aja sambil saya dokumentasiin unboxingnya ya, buat bukti kalau misalkan kenapa-kenapa nanti ke seller, tapi semoga sih nggak ada apa-apa ya. Xiaomi Pad 5, terakhir kita coba Xiaomi Pad itu, kalau nggak salah Xiaomi Pad 4 ya, masih zaman garansi distributor, belum resmi, atau kalau saya salah tolong koreksi, tapi kayaknya memang udah rada lama Xiaomi nggak ngeluarin tablet ya. Nah, yang ini memang menarik banget dari segi spek. Layarnya besar, 11 inci dengan resolusi yang lumayan tinggi, WQHD, WQHD, jadi Wide QHD, sekitar 2.5K ya, 2,5K resolusinya, dengan refresh rate 120 Hz. Nah, ini keren nih. Buat main game, buat scrolling harusnya udah smooth. Kemudian immersive quad stereo speaker, stereonya 4 speakernya ya, dan udah support Dolby Atmos. Qualcomm Snapdragon 860, ini adalah 7 nanometer high performance processor dengan clock speed sampai dengan 2,96 GHz. Baterainya juga besar, 8720 mAh, dengan chargernya dapatnya 22,5 watt ya. Nah, kalau saya ngelihat spek yang ditawarkan Xiaomi ini kayak spek handphone, kayak Poco X3 Pro ya. Snapdragon 860, yaitu prosesor 4G, tapi tidak masalah karena ini adalah varian Wi-Fi only tentu saja. Yeay, akhirnya terbuka juga. Besar ya, 11 inci. Saat ini tablet dari driver saya iPad mini 6. Jadi ukurannya jauh lebih compact. Tapi ya nanti kita lihatlah gimana selanjutnya. Tablet mana yang akan saya pakai terus, dan oke, dari pertama sih kayaknya ini nggak ada fingerprint sensor ya. Tapi semoga face unlock-nya ada dan berjalan dengan cepat. Kemudian di sini kita bisa lihat sebuah partisi, ini rawan sobek nih, bukanya hati-hati ya. Oke, isinya adalah greeting dari Alvince. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi, panduan memulai cepat, ada bahasa Indonesianya juga, berarti ini bener ya, garansi resmi Indonesia. Termasuk tadi di kardus depannya, di sudut kiri atas ada segitiga, garansi resmi Xiaomi. Oke, kita buka lagi. Apa yang kita dapatkan? Kayaknya ini charger deh. Oh iya, charger dan juga kabel. Chargernya lumayan, tidak terlalu besar. 22,5 watt itu di 10 volt 2,25 ampere ya. Sisanya dia bisa jalan 5 volt 3 ampere, 15 watt, 9 volt 2,23 ampere, 20 watt, 12 volt 1,67 ampere, 20 watt. Semoga bisa ngangkat pakai gun charge ya. Dan semoga bisa lebih cepat lagi dari 22,5 kalau pakai charger yang mendukung. Dan ini kabel data atau kabel chargingnya USB Type A ke USB Type C, aksennya warna putih dan sudah tidak ada apa-apa lagi kayaknya ya. Serius ini menggoda banget secara spek.
Nah, sekarang kita coba pegang-pegang. Build quality-nya apakah sebanding atau berbanding lurus dengan speknya yang tinggi. Saya sengaja beli yang pearl white ini. Tidak mau yang grey, karena biasa banget kayaknya yang warna grey ya. Tablet warna putih itu lebih kece menurut saya. Ntar, kita lepas dulu. Oke. Mirip-mirip warna putihnya Xiaomi 11T kemarin ya. Dan kamera belakangnya cuma satu, tapi bisa ngerekam sampai 4K. Ini 13 megapiksel ya resolusinya kamera belakang, mantap. Kemudian ada two-tone LED flash di situ, ada tulisan AI kamera dengan kamera bumpnya ini kayak Xiaomi Mi 11, kemudian juga Redmi Note 10 series ya, dan Redmi 10 juga kayaknya. Ada logo Xiaomi di kiri atas, ini by default kayaknya memang tabletnya diperuntukkan untuk penggunaan secara landscape atau horizontal. Kenapa? Karena nih speakernya kan 4, kiri kanan kan, nggak mungkin atas bawah. Ya, jadi gini. Di sisi atas ini apa ya? Kayaknya bukan fingerprint scanner ya. Ini tombol power atau volume rocker. Sebentar, kayaknya ini volume rocker di kiri atas. Ini tombol powernya di kiri, agak atas. Kalau ini di atas kiri, kebalik ya. Yang jelas banyak garis antenanya, yaitu menunjukkan bahwa framenya memang beneran terbuat dari logam. Di atas ada 2 dan ada 2 mikrofon, which is bagus. Jadi mikrofonnya banyak. Di kiri juga ada mikrofon lagi, dan di kanan ada mikrofon. Minimal ada 4 nih mikrofonnya. Iya 4, karena di bawah tidak ada mikrofon. Adanya pogo pin. Ini buat dock charge-nya, entah buat ke aksesoris lain, atau buat charging, atau buat keyboard. Karena ada juga yang jual, saya lihat di Tokopedia yang jual flip case yang ada keyboardnya, yang memang khusus buat Xiaomi ini, merek Xiaomi juga, 1,6 juta. Lumayan ya nambahnya. Oke, dan di sini ada tulisan Dolby Vision Atmos. Ini speaker grillnya besar-besar dan tidak tergabung atau tidak bercampur dengan mikrofon. Berarti memang ada 4 ya loudspeakernya beneran, tidak sebagian buat mikrofon, enggak. Dan di sisi kanan ada port USB Type-C-nya. Mantap. Saya cuma penasaran ini aja. Kayaknya ini buat nempelin pensil mungkin atau apa, dan kita coba nyalakan ya. Nah, untuk sisi depan ini, satu yang sudah jadi perhatian saya dan cukup disayangkan adalah ini kan memang tablet buat digunakan secara landscape, tapi kamera depannya ada di sisi kiri kalau landscape. Jadi tidak ada di atas di sini ya. Jadi kamera depannya lebih diperuntukkan buat penggunaan portrait kayak gini. MIUI. A few moments later. Ya, katanya udah siap, you ready to rock, tapi MIUI begitu di home atau di swipe, ini rada lama sampai beneran masuk ke home screen-nya. Oke, seperti ini penampakan MIUI untuk tablet atau pad. Ya, auto rotate-nya sudah jalan. Kalau di swipe dari kanan atas, seperti biasa muncul control center atau toggles. Mungkin nanti bisa di set juga biar gabung antara toggles dengan notification window. Kemudian yang kita lihat dulu tentu saja adalah about-nya. Nih, storage-nya hanya terpakai, nggak hanya ya, lumayan besar, 20,7 GB. Silau banget ya, kita turunin dulu deh. Togglesnya di sini. Ya, udah lebih enak kelihatan di kamera. Jadi free-nya sekitar 235,3 GB, masih besar banget. Ini MIUI 12.5.11 global, Android 11 dengan security update Android-nya 1 Oktober 2021. Bloatware-nya dikit banget. Ini kan aplikasi Google semua nih. Kemudian sisanya tools punyanya Xiaomi, WPS Office 1, Netflix 2, udah. Apa karena saya nggak konekin internet dulu ya, jadinya kayak gitu. Dan ini Mi Video. Mantap juga nih. Dolby Atmos is on, gara-gara saya buka Mi Video tadi. Mantap nih. Bloatware-nya dikit doang, tapi kepakainya masih 20 GB lebih. Bisa split screen. Tuh. Misalkan Chrome segini. Yang ini pilih dulu deh. Tuh, oke. Mau rada geser boleh, 2:1 bisa. Ke recent apps lagi.
galeri. Kita tutup dulu. Ini apa? Oh, ini floating window ya. Cuma kayaknya kalau kita mengharapkan ada desktop mode-nya, belum sih. Semoga nanti Xiaomi ngasih perbedaan juga buat tabletnya. Jadi nggak cuma kayak handphone yang digedein, tapi ada juga experience lain ya. Selain quad speakernya, kemudian layar yang tajamnya. Semoga juga Xiaomi ngasih user experience secara software juga bisa dibikin ya kayak desktop mode gitu. Atau kita coba tekan dan tahan tombol power. Nggak ada juga. Oke, kayaknya simpel-simpel aja ya isi dari unboxing dan juga pembahasan sedikit soal si produk Xiaomi Pad 5 atau Xiaomi Pad 5 yang sekarang kayaknya harganya udah mulai turun mendekati harga resmi, harga launching, bahkan ada yang sama. Mungkin stoknya udah mulai banyak kali ya. Ini build quality sih bagus ya. Saya nggak tahu jeroannya, tapi feelsnya ketika dipegang, solid. Ya, nyaris solid iPad mini. Mungkin yang kurang hanya fingerprint sensor. Ini paling pakai face unlock aja kali ya. Kalau kamu tertarik juga, cari ini Tokopedia atau dimanapun dengan harga yang termurah, akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Thanks for watching video panjang yang isinya ngobrol-ngobrol kebanyakan sama dokumentasi unboxing pembelian Xiaomi Pad 5 ini. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Gon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unicell ini kalau di Tokopedia nama tokonya offline official store-nya adalah Raja Ponsel ya.